Hari ini kita akan masuk topik berikutnya, graph neural network. So, sebelumnya kalian belajar graph embedding ya, bahwa kalau ada graph, saya bisa jadiin embedding, jadiin vektor menggunakan graph embedding teknik yang sudah dipelajari minggu lalu. Sekarang kita akan belajar topik baru, graph neural network. Seperti kalian tahu, banyak sekali data itu bisa direpresent dengan graph. Data genomik pakai De Bruijn graph, data-data sosial media, data-data bisnis, dan lain-lain, itu bisa direpresent dengan graph structure. Bisa nggak dengan graph structure kita lakukan machine learning prediction menggunakan neural network? Kira-kira seperti itu problem statementnya. Kalau kalian lihat satu graf A, B, C, D, E, ya, kita bisa bikin seperti matriks karena graph representation itu bisa dijadiin adjacency matrix. Oke? Nah, misalnya setiap graf ini ada berkorelasi link-linknya terhadap satu feed atau label, bisa nggak kita lakukan link prediction? Kalau saya masukin setiap link ini ke dalam neural network input layer. Oke? Apakah ini ide yang bagus? Isunya adalah bahwa jumlah parameter kompleksiti dari graf itu tergantung jumlah vertex-nya, nilai absolut vertex-nya. Kalau grafnya besar, ini sulit sekali untuk di-compute di neural network. Apakah ada ide lain? Mungkin kita bisa recall pengetahuan kita tentang CNN, Convolution Neural Network. Ingat waktu belajar CNN, kalian anggap image itu matriks, ya, ada value-value-nya dalam bentuk two dimensional atau three dimensional kalau ada RGB, ya. Dan convolution layer itu seperti mengekstrak feature-features di dalam image untuk menghasilkan the most important features supaya masuk ke dalam dense layer atau fully connected layer. Oke? Kalau saya anggap bahwa graph itu adalah adjacency matrix kayak image, bisa nggak kita apply convolution neural network untuk image, untuk graph? Uh, Secara logika mungkin bisa kalau kita anggap image seperti matrix dan graph itu juga matrix, ya. Tapi uh, ada problem di sini bahwa tidak ada fixed notion, locality atau sliding window. Ingat, waktu kita lakukan convolution, kita kan dari atas kita sisir image tersebut, jadi harus ada fixed notion of locality, juga sliding windows. Biasanya computational convolution neural net itu bagus untuk spatial invariant, tapi graph ini adalah permutation invariant, which is convolution neural network tidak cocok untuk problem ini. Oke, okay? So bagaimana idenya supaya kita bisa uh, jadiin image menjadi graph, ya? Atau bagaimana cara kita develop graph neural network? So anggap satu convolution neural network layer itu ada filternya, ya. Filternya misalnya 3x3 kalau di convolution neural network. Nah, idenya bagaimana kalau kita transform informasi di sekitar neighbor dari satu node, misalnya kalian lihat sebelah kanan ya. Kalau ide CNN kan bikin filter. Kalau di graph, ambil satu node dan kalian lihat neighbornya. Bisa nggak kita transform informasi dari neighbor itu dan kita combine, jadikan dia message. Misalnya saya yang ada di tengah ini, semua tetangganya itu seperti message, kirim message ke dia. Oke? Dengan saya jumlahkan semua dari tetangga-tetangganya. Jadi graph convolution neural network, idenya node neighborhood, misalnya node I di sini, tetangga-tetangganya siapa aja, itu kita define seperti computational graph. Ya. Jadi anggap satu node itu sebenarnya melakukan computational graph dari tetangga-tetangganya. Dan model graph neural network itu akan mempelajari bagaimana informasi berjalan
di dalam graph untuk compute features-features yang ada di node. Jadi node-nya itu computational graph, dan waktu belajarnya model neural network ini itu adalah mempropagate information across the graph. Coba lihat target node A di gambar ini sebagai input graph. Anggap tetangganya A itu B, C, D, seperti gambar di kanan. Tetangganya B siapa? A dan C. Tetangganya C, A, B, E, F, ya, dan seterusnya. Nah, anggap graf yang sebelah kiri ini kita jadiin graf convolution neural network, ya, yang sebelah kanan. So, anggap node-node itu akan sending message ke satu sama yang lain, dan setiap kotak di situ itu menunjukkan suatu computational graph yang kita bisa jadikan neural network. Jadi semua kotak-kotak itu kita jadi neural network, ya. Nanti kita pelajari nilai weight parameternya. Jadi dari graph kita setiap node itu mengagregate information dari tetangganya, ya. Nah, nanti diagregate dalam satu neural network dan dibuat hierarkinya sehingga semua graf ini bisa kita nyatakan dalam neural network. Oke, so aggregate neighbor, neighborhood-nya itu mendefine satu computational graph. Kalau digambar mungkin input graph ini akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Dan nilai dari computational graph-nya yang kotak-kotak itu akan kita cari dengan pembelajaran dari data. Oke, apakah dia bisa support model deep learning yang seperti kita tahu kalau di deep learning itu deep sekali networknya, ya. Nah, dengan cara ini model bisa sangat arbitrary depth, ya. Jadi node-nya bisa punya embedding di setiap layer, layer 0 embedding node U dengan input features XU dan seterusnya. Dengan neighborhood aggregation, uh, kita bisa pelajarin nanti nilai final dari computational graph-nya. Oke? Kita bisa apply neural network di dalamnya. Gimana kita set up? Kita assume ada graph G, V-nya vertex, A-nya adjacency matrix, ya. Kalau kalian punya graph, kalian sekarang bisa dengan mudah kasih graph itu ke AI, bikin dia punya adjacency matrix. Setelah itu kalian bisa develop code-nya, baik untuk misalnya relational data, social network, biological network, dan lain-lain. Pengetahuan tentang graph neural network ini penting karena banyak task-task seperti node classification, link prediction, graph subgraph classification itu jauh lebih baik kalau kita lakukan di dalam graph neural network. Oke, bagaimana kita implement? Ini seperti deep encoder. Kalian pernah lihat encoder network, ya? Dari satu input vektor, dia reconstruct vektor tersebut. Jadi ini biasanya dipelajari di NLP, ya, dan kita pengen terapin di dalam neural network graph. Misalnya initial layer-nya yang ke nol itu sama dengan node features. Nah, bentuk dari deep encoder ini itu ada activation, non-linearity, terus weight parameter dari neural network-nya, rumusnya seperti ini. Oke, setelah itu kita training the model, supaya kita generate embeddingnya, tentu saja seperti di semua neural network butuh loss function. Gimana kita define loss function? Jadi kita define weight parameter dari setiap layer computational graph-nya, terus kita bisa fit embedding itu ke loss function. Loss function-nya kita train dengan stochastic gradient descent, persis dengan model-model deep learning sebelumnya. Kita bisa train dengan supervised learning, kita train secara langsung supervised task seperti node classification, ya. Misalnya kalau di sosial media, ya, misalnya apakah user ini akan churn next week. Kita bisa lihat dari kondisi grafnya dan kita bisa predik apakah dia churn atau enggak. Terus gimana caranya kita train? Seperti halnya semua supervised learning neural network, pasti ada loss definition. Kalian harus cari loss-nya, juga selalu berpikir setiap loss ada regularization-nya supaya trainingnya bisa lebih baik.
biasanya pakai entropy training untuk entropy loss untuk node classification, di-define seperti ini loss-nya. Oke, case by case di setiap model graph neural network itu perlu kalian lihat definisi loss-nya, ya. Pasti ada encoder outputnya, ada classification weight dan node class label di dalam definisinya. Karena sebenarnya loss itu bandingin hasil prediksi model dan label. Oke, kalau kita pakai cross entropy, rumusnya pasti ada logaritmiknya seperti ini. Oke, gimana kita desain GNN? Desain dari awal pasti akan ribet. Sebaiknya paper review. Tapi ada desain space dari graph neural network, ada papernya dari Yu and Ying dan Leskovec, which is yang bikin materi ini. GNN layer, dia bilang sama dengan message yang dikombine dari neighborhood dan diaggregate sampai ke atas. Oke, ada GCN, Graph Convolutional Network, ada Graph SAGE, ada GAT, dan lain-lain. Keyword-keyword ini perlu kalian lihat dan bagus juga untuk ngelihat model-model yang udah proven. Kalian bisa tanya ke ChatGPT untuk case ini bagusnya model apa yang dipakai dan kalian bisa coba implement ya, misalnya untuk case-case tertentu. Nanti juga bisa dengan JC bikin satu synthetic data set, terus minta rekomendasi model yang bisa dipakai, kalian bisa implement praktis hari ini. Oke, so dari secara general framework-nya, dari raw input graph itu tidak langsung jadi computational graph karena harus dilihat setiap node tetangganya siapa, di-define dia punya graph, baru kita bisa compute ya. Kita juga harus bikin learning objektif, dia punya loss function seperti apa, optimisasinya seperti apa, apakah pakai SGD dengan regularization atau enggak, itu semua harus kalian perhatikan di saat mengadopsi model-model state of the art dari GNN. Oke, untuk single layer GNN, ya biasanya cuma ada satu layer ya. Jadi dari grafnya langsung bikin message, di aggregate message-nya, dan langsung ke output. Ide dari single layer GNN, kita kompres semua vektor jadi single vektor, oke, dengan ada dua proses, proses message dan aggregation, ya. Jadi dari input node masukin ke layer, dan setelah itu dia bisa kita compute message-nya. Eh, Intuisinya seperti ini, dari message function-nya, setiap node akan create message yang akan dikirim ke node-node berikutnya, ya. Contohnya misalnya linear layer di sini, MU, L sama dengan W kali H. Setelah itu diagregate, ya. Tidak perlu dihafalin proses-proses ini, kalian harus paham aja prosesnya, sehingga kalau kalian generate code, kalian ngerti bahwa code itu lagi ngapain sebenarnya. Apakah lagi di proses satu mengenai message atau di proses aggregation. Oke? Dan juga kalian harus tahu isu-isu yang mungkin terjadi, misalnya information loss, bagaimana di-handle-nya, ya. Ini perlu misalnya pakai teknik-teknik seperti concatenation. Oke, kalau kita gabungin untuk single layer GNN, develop message-nya, aggregate, define dia punya loss function, define linearity, biasanya pakai ReLU atau sigmoid, setelah itu baru bisa di-train. Oke, uh, graph convolutional neural network itu specialized varian dari GNN yang jadi kita bisa pakai classical GNN layer menggunakan graph convolutional neural network. Neural networknya di sini ada papernya sendiri, nanti coba cek ya GCN paper itu gimana dia implement computational CNN-nya ya di dalam GNN. Oke, Graph Sage ini another model. Ini juga varian di mana dia bisa menulis message dan aggregation dibentuk dalam dua stage. Jadi stage pertama aggregate dari node neighbor,
State kedua aggregate over the node itself, kayak di concat lagi gitu ya. Baru masuk ke GAT, model state of the art yang lain, namanya Graph Attention Network. Attention kita kenalnya dari convolutional neural network yang kalian pelajarin sebelumnya. Setelah itu diterapin juga ke LSTM, GRU, dan akhirnya menjadi multi-head attention, menjadi transformer. Bagaimana kita terapin attention ke dalam graph neural network? Ingat model ide awal attention itu yang tadinya weight parameter dijadikan weight scoring atau weight factor ya. Jadi instead of weight dia menjadi score yang kita sebut attention weight ya. Jadi kalian juga bisa bikin graph attention network yang ada attentionnya seperti halnya di computer vision dan NLP. Apakah kita bisa dapatin fitur lebih bagus kalau pakai attention di dalam graph? Seperti halnya di model neural network yang lain, ya, dengan attention strategi pasti hasilnya lebih baik dibanding tanpa attention, ya. So penerapan attention ini bisa dilakukan di model GAT ini. Idenya dia compute embedding H untuk setiap node pakai suatu attention strategy, yaitu implicitly dia specify different weight untuk different node di dalam di dalam satu neighborhood-nya atau lingkungannya. Oke, jadi dia bikin satu spesifik weight mechanism, ya. Biasanya disebut attention mechanism. Jadi dia bikin attention coefficient EVU, rumusnya seperti ini, yang mengindicate pentingnya message U terhadap node V. Oke? Jadi ini dia bikin mathematical modelnya, namanya attention coefficient. Oke? Setelah itu dia build attention mechanismnya, dia normalize, seperti halnya di attention model yang lain di CNN dan RNN, pasti ada normalisasi supaya dia jadi probability, biasanya pakai softmax function. Oke, jadi dari attention weight alpha, dia jadiin normalize dengan softmax. Oke, so bagaimana bentuknya nanti attention mechanism? Ya ini juga common di neural network yang tadinya weight parameter kalian pelajarin. Nanti kalian harus pelajarin dari data justru attention weight-nya ya, yang bentuknya jadi kayak score. Itu dilatih melalui pelatihan data dan kalian dapat nilainya. Oke, graph manipulation. Setelah kalian bisa mereproduce misalnya graf SAGE, GAT, atau GNN, dan GCN-nya, jadi ada graph computation, graph neural network, graph convolutional neural network, ada graph attention network, dan juga tadi kalian pelajarin graf SAGE. Secara general, input dari graph neural network itu tidak sama dengan computational graph. Jadi awalnya input graph sebelah kiri, kita akan manipulate, membentuknya menjadi sebelah kanan. Jadi kita bikin graph features augmentation nama structure manipulation. Oke, kenapa kita perlu manipulate graph? Karena kita pengen supaya raw input graph itu sama dengan computational graph yang kita bikin. Ya, kita harus break asumsi itu bahwa features level yang ada di graph itu tetap kita pertahankan. Ya, struktur level grafnya itu biasanya ada graph yang dense atau sparse atau large. Bagaimana informasi di dalamnya tetap kita pertahankan. Oke? So, graph features manipulation, beberapa pendekatan, misalnya uh, features augmentation atau add virtual node atau sample neighbor dan lain-lain. Beberapa teknik-teknik ini sering digunakan. Coba kita lihat yang features augmentation in the graph. Kenapa butuh kita augment atau kita bantu features augmentation ini dalam graph ya? Karena biasanya input graph tidak punya node features ya. Standard approach-nya kita assign constant value ya.
untuk node-node tersebut. Ya, jadi kita kasih one hot encoding misalnya supaya dia punya nilai. Ya, jadi bisa kalau dibandingkan ya mungkin uh, antara constant node features dibanding one hot coding encoding ini perbandingannya ya. Biasanya untuk any graph bisa pakai constant node features, tapi untuk yang one hot node features itu untuk small graph. Oke, kenapa kita butuh features augmentation on graph? Ya, karena uh, kita pengen supaya statistiknya bisa digunakan ya. Beberapa contoh-contoh lainnya, misalnya note, degree, page rank, dan lain-lain, kalian bisa baca di paper. Ada teknik lain kayak menambahkan virtual node atau edge, ini juga sering dipakai. Contohnya untuk bipartite graph. Oke, kalau waktu kalian belajar teori graph, udah belajar tentang bipartite graph kan ya. Jadi kita bisa tambahin virtual node yang membentuk bipartite graph. Oke, kita juga bisa add virtual node untuk improve message passing di dalam graf-graf yang sparse, yang terlalu sparse, ya. Juga ada teknik namanya node neighborhood sampling. Idenya sampel satu node neighborhood untuk message passing secara random. Oke, ini contohnya. Kita tentu saja setiap paper akan bring teknik-teknik tertentu untuk graph augmentation. Tidak perlu dihafalin, kalian cuma butuh belajar secara cataloging di sini, lihat teknik-teknik yang sering dipakai, dan di saat baca paper, kalian bisa reproduce. Yang menarik sekarang, kalau kalian punya paper, kalian bisa upload ke AI, minta AI-nya summarize modelnya, dan minta dia generate code. Nanti kalian benerin lagi dengan kursor atau AI coder seperti Copilot dan Windsurf. Code-nya bisa diperbaiki untuk implement teknik-teknik di sini. In summary, kita belajar graph neural network, bagaimana kalian bisa melakukan machine learning supervised, bahkan juga bisa unsupervised menggunakan graph neural network. Ada beberapa varian yang kalian lihat hari ini, misalnya GCN, graph SAGE, dan GAT. Idenya adalah transformation, message passing, dan aggregation. Ya, layer connectivity-nya kita desain bergantung jumlah layer dan skip connection, dan ada beberapa teknik-teknik manipulation seperti feature augmentation dan structure manipulation. Oke, nanti kalian bisa lanjut belajar. Biasanya banyak sekali algoritma graph di dalam genomik, analisis genomik, healthcare, bioinformatics. Model-model seperti ini perform better dibanding model-model yang non-graph karena dia bisa mengekstrak pola-pola yang ada di dalam kompleks graph structure. Oke, sampai di sini materinya. Silakan lanjut dengan Jesse, 30 menit untuk praktikum. Try to build your graph, misalnya GNN atau graph SAGE atau GAT. Pakai data sintetik, bikin graph, dan kalian coba pahami bagaimana mengkonstruksi graph neural network menggunakan bantuan AI supaya kalian bebas dari hafal menghafal code. Oke, terima kasih. Silahkan Jesse dilanjutkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan pada hari ini. Ya, coba share screen terlebih dahulu. Oke, harus berkelihatan ya. Oke, untuk hari ini kita bakal coba implementasi dari tadi yang dijelasin juga ya, namanya Graph Neural Network. Jadi sebuah uh, bisa dipakai seperti buat classification dan macam-macam lah ya, dengan menggunakan sebuah graph gitu. Oke, seperti biasa, kita bakal pakai ChatGPT untuk kita prompt codingannya. Terus juga Google Colab dan juga di sini kita bakal pakai dataset yang udah ada ya.
yang udah sediain. Nah, nanti kita pakai dataset ini, mungkin bisa eh, coba share juga ya linknya untuk datasetnya. Oke. Nah, pertama kita bakal coba nge-load M di sini. Jadi kita bakal coba ngelakuin namanya classification dari dataset ini. Misalnya dari sebuah gambar, seperti sebelumnya, kayak kita pernah ya sebelumnya. Jadi sebuah gambar, kita tentuin kira-kira ini digit apa sih yang dibaca oleh neural network ini dengan menggunakan graph. Seperti itu. Coba connect dulu runtime-nya, terus kita mulai prompting aja. Untuk awal kita bisa coba minta mereka untuk dia ChatGPT untuk nge-load datasetnya ya. Data ini Excel and Google Colab misalnya. To mount and read uh, these files. Kita punya ada dua file ini ya. From Google Drive. Nah, yang pertama ya, itu karena kita di sini aku simpannya di folder My Drive, terus dataset ya. Terus nama filenya, coba nama filenya ini. Jadi kita kasih tahu di My Drive slash dataset slash nama filenya. And yang satu lagi sama My Drive slash dataset slash nama file yang kedua itu ini. Oke. Nah, ini coba open filenya ya. Coba run aja. Coba minta connect dulu Google Drive. Oke, kalau udah untuk kita harus udah bisa ya. Masih proses mounting dan coba nge-read ya. Nah, biasanya kalau udah kita di mount ini di Google Drive-nya, dia bakal masuk ke folder baru ini namanya Drive. Nah, terus ada My Drive tadi ya, terus datasetnya ini. Baru muncul file-file kita. Nah, nanti bisa dibaca. Cuman seperti ini namanya dia jadi My Drive nggak pakai spasi ya. Kita ubah deh. Coba misalnya kita show dulu ya, yang data. Nah, ini hasilnya. Tapi di sini kita mau open filenya, coba kita pakai ini ya. Kita bakal pakai PySpark di sini. Nah, kita bakal minta prompt aja, write cell to load the files using, kita bakal pakai PySpark. Nah, di sini karena ada format khusus ya dari dataset ini, kita kasih tahu juga uh, and with namanya libsvm format. Nah, coba kita copy aja dulu. Berikut, kita paste. Nah, kita juga sambil nunggu ya. Coba building Spark Session-nya, dicoba di load ya, si train sama tes tadi, si dataset ini. Ini kalau dilihat ya, isi datanya emang kayak gini. Kalau lihat dari uh, MSDJ yang tadi misalnya. Nah, dia tuh hasil tipenya seperti sebenarnya kayak CSV, cuman dia separate-nya tuh pakai spasi aja gitu ya. Jadi ada 7, 20384, 4185. Nanti kita coba lihat juga di hasil dari read-nya.
Nah, kalau udah, kita coba ini dulu ya, tampilin ya. Tapi sebelum itu kita juga mau minta eh, cache dulu. Berarti misal, bisa minta cache dulu lagi. Berarti misal, eh to cache kita minta biar dia nggak ngeload ulang-ulang ya. Mana nih? Oh, ini. To cache the data frames and also show the data. Nah, dia coba nge-cache dulu dan dia coba show datanya ya. Dia di sini cuma nge-show eh, 5 paling atas. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini kelihatan ya tampilan yang udah kebaca yang di load ke PySpark. Cuman ini dia tuh eh, kepotong. Kita coba set truncatenya di false dulu. Kita coba ulang. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi ada coba jangan 5 deh. 10, 10 dan 10. Nah, di sini lebih banyak. Nah, jadi ada dua kolom ya di sini ya. Ada label dan juga features. Pertama label ini tuh angkanya, angka dari gambarnya dari MNIST dataset itu ya. Jadi ada 5, 0, 4, 1, 9, 2, 1 lagi, 3, 1, 4. Dan ini eh, vektornya. Jadi dari featuresnya ini, kalau 5 itu, contoh untuk yang ini ya, sampel yang pertama ini ya. Untuk angka 5 itu feature-nya tuh seperti ini. Jadi ada 780, 152, 153, dan sebagainya. Jadi udah numbers lah yang sudah jadi vektornya. Dan misalnya untuk nol itu dia kasih contohnya kayak gini. Untuk nolnya dia, gambar nolnya. 4 seperti ini, satu kayak gini, satu lainnya bentuknya mirip gitu ya. Jadi dia ada banyak pastinya ya untuk setiap nomor yang makanya dia bisa coba train dari situ. Jadi dari banyak contoh nomor ini, dia coba ngetrain. Kira-kira biasanya kalau feature seperti ini, dia itu nomor mana sih? Seperti itu, bisa dibilang seperti itulah. Nah, dari sini kalau kita misalnya pengen tahu juga ya dari data frame-nya misalnya bentuk skemanya seperti apa, coba from aja juga, misal seperti create a cell to see the data frame skema gitu ya. Nah, ini skemanya dia simpel ya sebenarnya. Jadi cuma ada label sama features. Untuk labelnya itu uh, dia float ya tipenya, double. Dan untuk si featuresnya dia itu tipenya vektor. Jadi vektor dari uh, setiap gambarnya. Kalau tahu sebelumnya MNIST dataset kan dia gambarnya kayak gini ya. Uh, kayak gini. Yaitu biasanya 28 kali 8, tapi di sini dia list down tuh vektornya. Jadi bukan pixel set tapi vektor. Tapi sebenarnya sama aja. Dia coba representasinya beda aja. Seperti itu. Nah, terus misalnya kita pengen tahu nih, di dataset kita tuh udah berapa banyak sih datanya? Ini kan cuma nampilin 10 paling atas ya. Coba kita misalnya, how can I see the sample count gitu ya, from each dataset. Nah, dia coba ngasih count-nya ya di sini. Put- Oke, di sini eh, untuk train-nya, kita ada dua file ya tadi ya, ngebaca. Untuk train dan juga test. Untuk trainnya berarti sekitar 60.000 dan tesnya sekitar 10.000. Berarti sekitar sepertujuhnya dari total dataset dipakai untuk tes. Karena ini udah dipisah ya, jadi kita bisa langsung open aja. Tapi kalau misalnya belum dipisah, biasanya kita harus nge-split dataset dulu dengan berapa persen biasanya. Misalnya 20% atau 10% itu bisa. Tujuannya di split
menjadi train dan tes ini ya, itu biar si model kita itu nggak belajar dari, sorry, bukan, Pak. Sorry, biar dia itu bisa di-train dan juga dites dengan independen gitu ya. Pas dites itu tidak menggunakan dataset yang sama dengan dia buat ngetrain. Kalau sama, dia pasti udah tahu jawabannya karena dia udah belajar sebelumnya ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu dia pasti benar 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 semuanya gitu. Tapi dipisah ini biar dia itu nggak terjadi tadi udah ngetes dengan dataset yang udah pernah dia pelajarin sebelumnya. Kan kita tujuannya itu ngeprediksi dengan dataset baru ya, atau data-data yang belum pernah dia pelajari sebelumnya, seperti itu. Dari sini kita bisa coba ya, misalnya salah satu model dari graph yang bisa kita implement itu ada namanya uh, sorry apa ya, decision tree. Decision tree. Nah ini sebenarnya simpel banget ya dari model ini. Jadi misalnya contoh ini ya. uh, Pasti sebelumnya udah pernah lihat ya bentuk ini tuh kayak ya classification. Dia nentuin berdasarkan sebuah if else lah bisa dibilang. Misalnya dari root node-nya ada ini ada tiga feature ya misalnya ada age, weight dan juga smoker. Misalnya eh, dari root node dari age misalnya. Kalau kurang dari 18 umurnya berarti berdasarkan weight nih. Kalau umurnya kurang dari 18 dan weight-nya kurang dari 60 itu tuh low risk dari ini heart attack ya. Heart attack. Tapi kalau age-nya kurang dari 18 dan juga lebih dari 60 itu high risk. Kalau di antara 18 sampai 30 itu pasti low risk. Dia di sini nggak nampilin ininya aja lah. Nggak nampilin notes yang menentukan gitu. Apakah bercabangnya. Sedangkan kalau dari lebih dari 30 dia cek lagi apakah dia smoker. Kalau no berarti low risk. Kalau yes itu berarti high risk. Jadi intinya dari sebuah decision tree itu kayak gini aja. Jadi ada notes-notes dan juga leaf notes-nya seperti apa. Nah, dari sini kita coba implement sedikit ya. Coba minta ChatGPT, revenue cell to train a decision tree model gitu on the training dataset ya. Nah, di sini kita coba minta pakai, jadi PySpark itu punya library khusus ya namanya MLlib. Kita coba kasih tahu using Spark MLlib. Nah, coba kita run aja dulu. Di sini coba ngetrain ya. Harusnya nggak begitu banyak, nggak begitu lama untuk dia ngetrain ini. Nah, sambil nunggu. Nah, nanti sebenarnya ya, di belakang sini ya, dia tuh bakal ngeliatin feature-feature ini. Kira-kira kayak if si feature pertamanya 152 misalnya gitu ya, atau feature uh, 7, feature berapa itu nilai segini, dia itu bisa jadi ke sini. Terus dicek lagi feature lainnya nilainya berapa. Nah, itu ada flow khusus yang menentukan kalau misalnya dia tuh angka satu. Jadi leaf node ini kan ininya ya, maksudnya kayak hasil prediksinya lah. Hasil prediksi, kalau di sini contohnya hasil prediksinya antara low risk atau high risk. Kalau di sini, karena kita pakai MNIST tadi ya, itu hasil prediksinya antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Sampai 9 ya. Seperti itu. Mirip kayak gini, cuman dia checkingnya juga berdasarkan features yang ada di sini. Kita sudah punya di sini ya, sudah define. Nanti dia coba nentuin lah kira-kira rules-nya itu bakal seperti apa. Nah, kalau udah coba kita evaluate ya berapa akurasinya. Eh, Evaluate the trained model. Nah, di sini dia coba eh, pakai data frame yang tes ya tadi yang sudah di split. Nah, di sini
hasil outputnya akurasinya sekitar 67% aja. Ini kurang nggak begitu bagus-bagus amat ya. Cuman tapi kita juga belum ngubah hyperparametersnya. Jadi defaultnya aja nih decision tree. Eh, ada beberapa hal yang kita bisa setting juga sebenarnya. Coba kita misalnya minta misalnya hasil dari model ini itu ada berapa sih si nodes-nya? Di sini kan nodes-nya kita bisa lihat tuh sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 nodes dengan ada namanya dev-nya juga. Dev itu tingkatannya levelnya. Di sini ada 3 ya. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Kita coba minta si ChatGPT, misalnya hasil dari model kita tuh berapa sih? Si uh, devnya dan juga banyaknya nodes-nya. Kita coba tanya aja, misalnya, result to show the next step ya. Jadi dev yang paling bawah gitu. And also the number of nodes. Nah, kita coba lihat. Oke, jadi dari model ini pas di hasil di train ya. Jadi kan dia coba ngebuat inilah rules-nya. Hasilnya dia itu buat sebuah decision tree dengan depth-nya itu 5. Jadi 3, 4, 5 ke bawah sini ya. Contohnya mungkin ada yang depth-nya 5 ya. Depth-nya 3 juga. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Ya pokoknya dalamnya 5 lah segitu. Tapi dengan banyaknya nodes itu 63. Jadi itu lumayan lumayan banyak gitu ya. Jadi Asia mungkin bisa jadi kalau ini cuma 3 ya. Mungkin dia lebih spesifik lagi. Misalnya dari age-nya itu kurang dari 18 sampai 20 sampai 30 sampai 50 sampai 5 lah, misalnya begitu. Jadi dia tuh eh, lebih spesifik bisa dibilang seperti itu. Nah, misalnya ya, coba kita ganti dari dataset ini, misalnya kita ganti max def-nya kayaknya dia defaultnya 5 ya. Eh, coba kita ganti, coba ngetrain lagi dengan max def-nya misalnya 10. Uh, Train the model again, but with max depth sama dengan 10 misalnya. Kita coba minta biar dia pakai nama yang beda. The right model variable name. Oke, dia buat classifier baru dengan max depth-nya 10 ya, dan modelnya baru. Kita coba aja, kita lihat apakah dia makin akurasi makin bagus atau makin eh, jelek. Soalnya dari hyperparameters ini itu banyak bisa di-adjust ya, misalnya max depth-nya atau tingkatan lainnya lah, bisa bilang kayak gitu. Max depth ini itu nentuin banyaknya sejauh mana lah, bisa sejauh mana dia nge nge-split gitu, ngecek dari setiap step-stepnya. Eh, Kemungkinan max depth ini tergantung nilainya, ya. Itu bisa jadi dia ngebuat eh, dia underlearn, jadi dia belum belajar cukup untuk eh, nge-klasifikasiin, misalnya ya, kita set max depth-nya itu 2. Max depth 2 berarti kan langsung dari sebuah feature dia langsung ngecek gitu. Langsung dia apakah feature ini misalnya kurang dari 10 itu berarti angkanya 0. Angkanya angka 1, angka 2 langsung angka 10. Nah, dengan memperbanyak step itu bisa jadi dia lebih spesifik gitu untuk menentukan banyaknya menentukan spesifikasinya gitu. Nah, ini masih ada error kenapa nih? Connection reviews. Hmm, kita ulang lagi. Kenapa connection reviews nih? Java Server, Division 3 sama aja ya.
mau diganti nama variabelnya. Hmm, Runtime, session and run all. Coba riset dulu sessionnya. Harusnya sama ya. Dicoba ngebuat ulang lagi. Nah, sambil nunggu, coba jelasin si decision tree-nya lagi ya. Nah, tapi kalau tadi misalnya kita kasih max dev-nya sampai 1000 gitu ya. Dia kan berarti panjang banget sampai bawah. Nah, bisa jadi itu dia malah nge-train untuk dataset yang kita kasih doang. Jadi untuk train dataset aja. Pas kita masukin dataset baru, itu malah jadi nggak akurat gitu. Karena yang si model itu udah train, itu hanya untuk terlalu melekat ke dataset yang dia buat train aja gitu. Jadi karena belajar terlalu banyak untuk hal yang dia awal pelajari, pas dia ada ada input baru, dia tuh nggak bisa seperti itu. Kita run dulu, dia coba ngeran train yang pertama, masih coba ngetrain ya. Oke, ini akurasinya tetap sekitar segituan, sekitar 0,67 atau 67% ya di sini ya. Nah, ini kayaknya bisa nih. Coba train lagi dengan max dev-nya 10. Ini kita tunggu aja. Ini lumayan lama sih. Sebenarnya bisa nih dicepetin. Kalau nanti bisa kalian coba ya. Itu bisa diganti aja runtime-nya mungkin kayak yang GPU. Si si Google Lab itu udah ngasih ya. Untuk yang gratis GPU untuk beberapa waktu. Jadi sebenarnya bisa pakai aja. Cuman ya udah di run ya. Nah, ini juga semakin gede nilai max step-nya itu sem- ya kemungkinan besar dia bakal trennya makin lama gitu. Karena dia mencoba kayak rules dari semuanya gitu ya. Nah, ini udah selesai. Dan di sini kita coba ini ya. Dicoba untuk cek evaluasinya lagi. Kira-kira akurasi dengan depth 10 kalau di set. Nah, max depth 10 itu berapa? Evaluate the new model misalnya. Nah, kita coba. Nah, di sini dia lebih bagus ya. Sekitar 86%. Ya benar. 86% dari setiap hasil tesnya gitu. Nah, mungkin tadi ya. Jadi ada kalau semakin besar bisa jadi semakin bagus juga dan tapi bisa jadi makin lama malah makin jelek. Nah, itu sebenarnya dicoba-coba aja sih biasanya. Coba-coba kira-kira spot mana kira-kira dia tuh akurasi paling bagus. Nah, salah satunya juga bisa diimplementasi itu namanya elbow method untuk nemuin optimalnya lah, nilai paling optimal. Nah, ini bisa dicoba juga sendiri untuk nentuin ya kira-kira nilai berapa, max def berapa yang dia itu paling optimal untuk ditrain dengan akurasi paling bagus gitu ya. Itu. Misalnya dari sini kita pengen pengen tahu nih eh, hasil graf yang di UDLN itu seperti apa sih? Coba kita minta aja ya misalnya. Kita prompt lanjut. Misalnya retinue cell to see the actual and graph misalnya. Oke, dia ada tuh di box string. Coba kita run aja ya. Nah, jadi ini sebenarnya tadi ya mirip kayak gini ya tadi ya. Mana tadi?
Mirip kayak gini. Yaitu isinya sebenarnya if else. Mana sampai atasnya. Nah, misalnya dia nyari ini nodes paling atas ya. Jadi paling atas ini root node-nya Fisher 350 tuh kurang dari 100, kurang dari sama dengan 125 nggak? Terus kalau iya, apakah feature yang ini nilai segini? Terus kalau iya lagi, nah kalau misalnya dari atas sini sampai sini itu true, dia bakal output sebuah prediction nilainya 7. Tapi misalnya udah sampai sini, terus feature yang ini itu false. Dia bakal masuk, berarti oh prediksinya 7. Jadi 741 itu sebenarnya beda beda satu feature aja. Jadi feature 159 ini kalau kurang dari sama dengan 0,5 berarti nilai 7. Kalau lebih dari 0,5 itu berarti masuknya ke feature 1. Seperti itu. Nah, itu banyak banget dari setiap vektor yang di sini. Nah, jadi ini sebenarnya dia tuh banyak banget ya. Jadi dari awal sampai akhir, tree-nya dengan dev-nya itu 10. Seperti itu. Coba kita minta tampilin yang sebelumnya ya. Eh, ini dia from previous model 2 misalnya. Yang dia kan notes-nya cuma ada 68 ya, dan lebih sedikit. Nah, dia tuh lebih simpel ya, bisa kelihatan ya. Jadi ada cuma ngecek berapa feature, apakah 7, apakah 9. Nah, dia tuh mungkin lebih nggak lebih spesifik. Jadi accuracy juga mungkin lebih kurang ya untuk dataset ini. Tergantung dataset juga. Nah, misalnya dari sini hmm, bisa nggak ya dia buat grafnya gitu mirip kayak gininya. Coba kita minta aja create uh, graph image from the result. Nah, dicoba ya buat display tampilannya graph dia seperti apa. Nah, mana nih nggak ada. Kita coba kasih konteks kali ya. Eh, Outputnya dari debug string tuh kayak gini. Output from to debug string looks like this. And use coba kasih buat graphnya ya, pakai network case aja biar bagus sedikit. Nah, kita coba dia draw lagi. Ada error kita lihat requires by graphics. No module in by graphics. Kayaknya belum install network X. Install network X. Salah. Nah, oh, dulu diinstal. Atau nggak kita coba ya debugging sedikit ya ke ChatGPT. Kita kasih errornya apa. Oke, dicoba nginstalin. Coba run lagi aja sini ya. Cuma install si file grafisnya dan di sini karena kita pakai. Oke, fetch dulu. Coba install ya. Ada error processing targets. Install symbolic link. Oh, nggak error. Warning aja kayak ini. Kita coba tunggu aja dulu. Bentar lagi harusnya.
Oke, kita run lagi. Coba gambarnya dulu ya. Terus dia draw, habis itu baru dia plot. Yaitu ngambil dari model yang 10 ya. Berarti yang model yang aku rasa lebih bagus tadi, tapi yang lebih besar, ini bisa jadi kemungkinan lamanya dari situ sih. Jadi kita coba tunggu aja dulu. Mana ya? Lama juga ya. Nah, dia coba nge-show. Coba step nge-show. Lumayan lama juga ya. Nah, sini udah kelihatan ya. Ini agak susah sih kelihatannya. Sebenarnya dia tuh jadi ngecek pertama ya. Feature 350 ini kurang dari sama dengan 1325 nggak? Kalau iya berarti ke sini, berarti ke bawah. Kalau intinya kayak gini kan ya. Jadi intinya dia ngebuat kayak gini, ngeprediksi kira-kira rules untuk dia bisa dianggap ini banyak banget ya. Jadi agak nggak kelihatan. Rules dia buat bisa dianggap angka satu itu seperti apa sih? Angka nol seperti apa? Nah, itu berdasarkan nilai dari vektor-vektornya. Misalnya feature ini, nilai berapa. Itu bisa ditentuin. Misalnya coba, bisa nggak ya? Hmm, buat nampilin eh, yang model depth lebih kecil ya, coba. Ke model uh, the graph of the first model to misalnya tadi harusnya lebih kelihatan sih. Copy aja dan lebih cepat. Ini karena banyak banget ya. Notes-nya tadi itu ada sekitar ada berapa tadi ya? Oh, kita belum coba print. Belum bisa di sini. Tadi untuk yang namanya model model Max 10. Nah, dia itu ada 1600 ya. Tadi sih maka banyak banget. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang cuma devnya itu 5 1 2 3 4 5. Oh, ini jadi rootnya nggak termasuk ya. Jadi eh, dia tuh lebih sederhana gitu. Flow-nya hasil output akhirnya ya ini hasil prediksinya antara 7 apakah 9 5 8 4 semua angkanya seperti itu. Nah, jadi mungkin ini untuk seperti kalau untuk hari ini, karena waktu sudah habis juga, mungkin ada pertanyaan lebih dahulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini ditutup. Terima kasih semua.